Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ghazali dari kelompok 3, nomor absen 7, program studi pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung untuk materi studi kasus. Di sini saya akan mencoba memaparkan tugas yang sudah saya buat untuk kelompok 3, kebagian bahasan tahapan operasi dan pemeliharaan pada gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Saya mengambil judul tahapan operasi dan pemeliharaan atap skylight pada gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di IKN. Latar belakang implementasi atap skylight pada gedung kantor Kementerian Koordinator 3 meskipun memberikan banyak manfaat, diantaranya dapat memaksimalkan penerangan di dalam gedung dari cahaya matahari sehingga dapat meminimalkan penggunaan dari tenaga listrik, tapi dapat juga membawa potensi permasalahan dalam tahapan operasi dan pemeliharaan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kinerja fungsional, estetika, dan bahkan keamanan bangunan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, studi kasus ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah, menganalisis risiko dan dampaknya, serta merumuskan strategi pengendalian mutu yang efektif. Adapun maksud dan tujuan dari studi kasus ini, maksudnya untuk menganalisis secara komprehensif tahapan operasi dan pemeliharaan atap skylight pada gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di IKN dengan fokus pada identifikasi permasalahan, resiko, dampak, serta upaya pengendalian mutu. Sedangkan tujuan dari studi kasus ini untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dalam operasi dan pemeliharaan skylight, menjelaskan resiko dan dampak permasalahan terhadap fungsi, biaya, dan kenyamanan pengguna, menentukan strategi pengendalian mutu yang efektif, serta menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu. Identifikasi permasalahan, fase operasi dan pemeliharaan, potensi permasalahan yang dapat timbul diantaranya kebocoran dan rembesan air yang dapat disebabkan oleh segel yang tidak rapat, bisa juga karena retakan material atau kegagalan pada sambungan. Yang kedua, penumpukan debu, kotoran, dan lumut yang dapat mengurangi intensitas cahaya masuk ke dalam gedung. Yang ketiga, kerusakan material akibat retak, pecah, atau perubahan warna akibat paparan cuaca ekstrim. Yang keempat, penurunan performa isolasi termal yang mengakibatkan kerusakan lapisan insulasi atau kebocoran udara. Yang kelima, kesulitan aksesibilitas pemeliharaan sehingga membutuhkan pekerja yang biasa bekerja di ketinggian untuk pemeliharaan atap. Yang keenam, kelangkaan suku cadang. Komponen atap skylight langka sehingga butuh waktu untuk perbaikan atau penggantian. Resiko dan dampak permasalahan ditinjau dari aspek finansial dan fungsional, seperti kebocoran atau rembesan. Risikonya itu ini kerusakan pada interior seperti plafon, dinding, dan furniture, terus bertumbuhnya jamur. Dampak finansial yang ditimbulkan, biaya perbaikannya tinggi, terus perawatan yang berulang. Dampak fungsionalnya gangguan operasional selama masa pekerjaan, dan penurunan kenyamanan dan estetika. Poin kedua, penumpukan kotoran, resiko penurunan transmisi cahaya alami sehingga membutuhkan peningkatan kebutuhan pencahayaan buatan. Dampak finansialnya peningkatan konsumsi energi listrik, biaya pembersihan tak terencana,
Dampak fungsionalnya, pencahayaan interior menjadi tidak optimal dan lingkungan kerja menjadi kurang nyaman. Kerusakan material atap skylight, risiko potensi jatuh atau pecahnya atap yang dapat mengakibatkan cederanya seseorang, tentu saja kegagalan struktural. Dampak finansialnya, biaya penggantian material yang mahal dan potensi klaim asuransi bagi yang mengalami risiko cedera. Dampak fungsionalnya, hilangnya fungsi pencahayaan alami. Risiko dan dampak dari aspek lainnya, ini dari sistem drainase, risiko yang terjadi dapat berupa genangan air, penetrasi air ke struktur, sehingga mengakibatkan kerusakan pada pondasi. Dampak finansial yang ditimbulkan, biaya perbaikan struktural, dan perbaikan waterproofing. Yang kedua, kondensasi internal. Resiko terjadinya tetesan air yang mengakibatkan noda pada interior dan pertumbuhan jamur pada dinding atau fasad bangunan. Dampak kenyamanan, lingkungan menjadi lembab dan tidak nyaman. Dampak estetika, penampilan fasad menjadi tidak menarik. Penurunan isolasi termal, yang poin selanjutnya penurunan isolasi termal. Resikonya peningkatan beban atau pendinginan atau pemanasan. Dan peningkatan konsumsi energi. Dampak finansialnya peningkatan biaya operasional gedung, dalam hal ini tagihan listrik AC menjadi lebih mahal. Poin keempat, aksesibilitas sulit. Resikonya peningkatan biaya pemeliharaan karena harus memanggil pekerja ahli yang bekerja di ketinggian. Yang kedua, resiko kecelakaan kerja lebih tinggi. Dampak keamanan, peningkatan risiko kecelakaan kerja, pekerja dapat jatuh ke bawah. Strategi pengendalian mutu dalam tahap operasi dan pemeliharaan, dapat dibuatkan program pemeliharaan preventif PMP terjadwal seperti pembersihan rutin setiap 3-6 bulan, inspeksi visual periodik setiap 1-3 bulan, pemeriksaan sistem drainase dan sambungan atau sealant, pemeriksaan kondensasi. Yang kedua, pelatihan staf pemeliharaan seperti tata cara pembersihan atap skylight seperti apa, inspeksi atap skylight seperti apa, dan penanganan masalah seperti apa. Yang ketiga, penyediaan peralatan dan keamanan bagi staf pemeliharaan seperti pengadaan tiang teleskopik, gondola, APD, dan penambahan sistem pengaman jatuh. Yang keempat, sistem pencatatan dan pelaporan bisa dibuatkan detail kegiatan pemeliharaan. Yang kelima, ketersediaan suku cadang yang kritis dapat ditangani dengan stok atau kontrak dengan pemasok. Terus kerjasama dengan spesialis untuk perbaikan besar atau masalah yang kompleks. Rekomendasi teknis pengawasan mutu ada beberapa poin seperti pembentukan tim pengawasan mutu operasi dan pemeliharaan, tim khusus dengan pengetahuan teknis. Yang kedua, penyusunan pedoman operasi dan pemeliharaan khusus skylight, rincian jadwal, prosedur, checklist, informasi kontak, K3, dan lain-lain. Yang ketiga, implementasi sistem pemeliharaan terkomputerisasi CMMS atau CIFM untuk mengelola jadwal, riwayat, inventaris, suku cadang secara elektronik. Terus program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk petugas pemeliharaan termasuk sertifikasi pekerjaan di ketinggian. Yang kelima, audit mutu internal periodik seperti evaluasi efektivitas program dan kepatuhan standar.
Yang keenam, penggunaan teknologi pemantauan atau opsional, penambahan sensor kelembapan, kamera termal. Yang ketujuh, kontrak pemeliharaan dengan pihak ketiga jika diperlukan dengan SLA yang jelas. Kedelapan, penyusunan anggaran pemeliharaan yang memadai untuk rutin perbaikan. Penutup. Kesimpulan, dapat disimpulkan keberhasilan atap skylight di Kementerian Koordinator 3 IKN bergantung pada operasi dan pemeliharaan yang efektif. Yang kedua, tanpa program yang terencana, skylight rentan terhadap berbagai permasalahan dengan dampak yang signifikan. Ketiga, identifikasi dini risiko dan penerapan strategi pengendalian mutu komprehensif adalah kunci utama. Untuk rekomendasi utama, prioritaskan manual OP spesifikasi skylight. Spesifik skylight. Yang kedua, investasi dalam SDM dan peralatan yang tepat. Yang tiga, lakukan inspeksi rutin berbasis resiko. Yang keempat, terapkan sistem pencatatan digital CMMS atau CAFM. Yang kelima, bangun jaringan dengan pemasok dan spesialis. 6. Tinjau dan perbarui prosedur K3 secara berkala. Yang terakhir, evaluasi kinerja skylight secara periodik. Tujuan akhir dari tahap operasi dan pemeliharaan ini adalah untuk memastikan atap skylight gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 DKN berfungsi dengan optimal, dapat memberikan manfaat pencahayaan alami dan efisiensi energi, serta meminimalkan risiko dan biaya pemeliharaan yang tak selesai. Saya sudahi di sini paparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.